Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita. Ini tentang sedekah, diuraikan oleh Maulana Muhammad Ali MALLB dan diterjemahkan kembali oleh Wahyono Hadi. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sedekah kaum muslimin tidak terbatas, penerimaannya hanya untuk kaum yang seagama saja. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayatnya 273 berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, menjadikan mereka agar berjalan di jalan yang benar bukanlah tugasmu. Allah lah yang akan membimbing kebaikan kepada siapa yang dikehendakinya. Maka barang baik apa saja yang kau infakkan itu untuk kebaikanmu sendiri. Jangan engkau menginfakkan barang itu jika tanpa tujuan mencari ridho Allah. Barang baik apa saja yang kau infakkan akan dibayar kembali sepenuhnya kepadamu, dan engkau tidak akan diperlakukan sewenang-wenang. Surat Al-Baqarah surat 2 ayatnya 272. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, Islam merubah mentalitas kaum muslimin mengenai pemilikan harta yang dikuasainya. Kaum muslim boleh memiliki harta, tetapi dalam harta itu terdapat juga bagian yang menjadi hak bagi orang lain. Mengenai orang-orang tulus, Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Mereka terbiasa tidur sedikit di malam hari. Bila pagi menjelang, mereka memohon ampunan kepada Allah pada harta mereka terhadap bagian yang menjadi hak yang diperuntukkan bagi mereka yang meminta dan bagi mereka yang tidak mau meminta. Surat 51 ayat 17 sampai dengan ayat 19. Lagi Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim, mereka selalu setia melaksanakan sholatnya. Pada harta mereka terdapat bagian yang diketahui bagi orang miskin yang meminta dan bagi mereka yang tidak mau meminta. Surat 70 ayat 23 sampai dengan ayat 25. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, jadi menurut ajaran Islam, sholat dan sedekah merupakan keharusan yang paling pokok bagi orang-orang tulus.
bagian harta yang disebutkan pada ayat-ayat tadi itu bukan bagian yang disiapkan untuk zakat, yaitu sedekah wajib di dalam syariat. Hadis Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lebih menjelaskan masalah ini sebagai berikut. Pada harta seseorang terdapat bagian di samping zakat. Kitab Misyikat pasal 6 ayat 6. Hendaklah diketahui segala kekayaan yang berhasil diraih manusia bukanlah miliknya sendiri. Sebagian dari harta itu wajib disedekahkan. Bagaimanapun sulitnya kehidupan manusia, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan jelas memerintahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sedekah merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Para sahabat bertanya, tetapi bagaimana dengan dia yang tidak berharta sedikit pun? Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, hendaklah dia bekerja dengan mempergunakan tangannya, menciptakan keuntungan bagi dirinya, dan setelah itu mengeluarkan sedekahnya. Mereka kembali bertanya, jika masih juga tidak didapatkan sesuatu walaupun ia sudah bekerja untuk itu, Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, hendaklah dia menolong seseorang yang malang yang membutuhkan pertolongan. Mereka bertanya lagi, jika dia sudah juga tidak mampu melaksanakan ini, maka Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, hendaknya dia mengamalkan amal-amal yang baik dan menghindari perbuatan buruk. Ini merupakan sedekah bagi dirinya. Hadis riwayat Bukhari pasal 24 nomor 31. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, konsep Islam mengenai sedekah adalah begitu sangat luasnya. Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, pada setiap tulang di jari jemari sedekah menjadi kewajiban setiap hari. Seseorang yang membantu orang lain menaikkannya ke atas binatang yang dikendarainya, atau membantu mengangkatkan perbekalannya ke punggung binatang itu, ini pun merupakan sedekah. Ucapan baik dan setiap langkah yang diambil seseorang di dalam perjalanan menuju tempat salatnya adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari pasal 56 nomor 72. Ada lagi
Sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim, menyingkirkan benda berbahaya dari jalan adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari pasal 46 nomor 24. Ada lagi Nabi suci Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, setiap perbuatan baik apa saja merupakan sedekah. Adalah baik bagimu menemui saudaramu dengan wajah berseri dan dari persediaanmu berilah dia air. Hadis yang terdapat di dalam kitab Misikat pasal 6 nomor 6. Kesimpulan agama Islam menginginkan manusia sadar. Bahwa menjadi orang pemurah itu merupakan keharusan bagi manusia. Dua ciri Islam atau dua ciri istimewa di dalam Islam adalah menjadikan manusia gemar melaksanakan sholat dan gemar pula bersedekah. Ini dicupelik dari buku The Living Truth of the Prophet Muhammad chapter 7 berjudul Karyete. Demikianlah kajian kita. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.